terserahlah begitu kan. Tapi memang kegelisahan kita melihat kondisi-kondisi program yang seperti ini, kita akan terus menyuarakan apapun juga apresiasi dan segala macamnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Hari ini saya sedang berada di lokasi Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di pembangunan gedung kebudayaan yang pada tahun 2021 ini justru mangkrak. Kita akan lihat bagaimana pusat sarana prasarana kebudayaan ini, tempat beraktivitas seniman, budayawan, termasuk juga pertunjukan-pertunjukan yang dirancang di awalnya sebagai sarana pertunjukan untuk seni budaya lokal, termasuk juga internasional malahan. Namun hari ini sangat disayangkan, program pembangunan gedung kebudayaan ini seperti yang kita lihat justru mangkrak. Ini ada tiang-tiang beton yang belum terangkai secara maksimal, termasuk juga gedung kebudayaan ini merupakan pembangunan beberapa tahap yang dirancang oleh Pemprov Sumatera Barat. Nah, pada 2021 ini kita akan lihat kondisinya. Pada 2021 ini saya punya informasi bahwasannya anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Barat itu mencapai pagu awalnya 34,375 miliar. 34,37 miliar. Namun dalam pagu kontrak atau nilai kontraknya sekitar 31 miliar kurang lebih. Kondisi hari ini yang dilaksanakan oleh PT Tasa Total Persada. Jadi pelaksananya adalah PT Total Persada yang pada tahun 2021 ini menelan anggaran 31 miliar kurang lebih. Dari data yang kita peroleh, realisasi fisiknya hanya 10,63%. Sementara realisasi keuangannya sudah melebihi dari 10,63%. Nah, inilah kita akan coba lihat bagaimana sesungguhnya kondisi dari pembangunan gedung kebudayaan ini yang oleh gubernur sebelumnya Profesor Iwan Prayitno bersama pemangku kepentingan tentu disetujui oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat mengenai alokasi anggarannya. Nah, inilah kondisinya hari ini. Sangat memiriskan, sangat menyedihkan. Yang jelas azas manfaatnya itu tertunda gara-gara tidak selesainya pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan yang direncanakan awalnya. Walaupun ini ada pembangunan beberapa tahap, zona A, zona B, zona C, karena memang anggarannya cukup luar biasa sejak beberapa tahun sebelumnya yang dianggarkan oleh Pemprov Sumatera Barat. Pada 2021 dianggarkan lagi untuk lanjutan pembangunan kawasan gedung kebudayaan ini sebesar 31 miliar, tapi realisasi secara fisik hanya 10,63%. Ini terlihat masih ada alat berat ya, atau alat kren. Kita bisa lihat ya kondisi. Kita tidak tahu juga ini yang setidaknya yang bagian depan itu adalah gedung yang dipakai oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan aktivitas-aktivitas perkantorannya. Itu kayak kapal, dia menjorok menuju ke arah ke Pantai Padang. Namun ini proyek yang mangkrak yang hanya 10,63% dengan 30 miliar. Inilah kondisinya. Dengan tidak selesainya 100%, tentu juga perencanaan untuk 2022 akan jadi bermasalah juga jadinya. Setidaknya azas manfaat dari pemanfaatan gedung ini itu akan tertunda. Bayangkan seniman budayawan Sumatera Barat yang bisa memanfaatkan untuk pagelaran, latihan-latihan itu
dengan proses pembangunan ini tidak bisa lagi melaksanakan aktivitas keseniannya. Saya masih ingat ketika beberapa tahun yang lalu, puluhan yang tahu, ini kawasan lokasi ini maksudnya adalah ini adalah gedung teater utama, ya, gedung teater utama yang dirancang untuk pertunjukan dengan kapasitas lebih 600, lebih kurang ya, 600 penonton dengan akustiknya yang luar biasa ketika itu. Nah, itu terpaksa dirobohkan dengan adanya rencana pembangunan gedung yang lebih modern katanya. Namun sekali lagi kita sesalkan pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini terbukti tiang beton entah kapan mau dilanjutkan, dan tentu anggaran pembiayaannya juga akan lebih besar ke depan, karena memang bisa jadi kesulitan konstruksinya, kesulitan pelaksanaan lebih lanjut, kemahalan material bukan tidak mungkin. Yuk, mari kita lihat masuk ke situ bagusnya, Mas. Saya sedang berada di posisi kiri arah dari gerbang utama gedung Dinas Kebudayaan ini. Pembangunan tidak selesai, anggaran sudah tersedot luar biasa, dan yang paling parah lagi adalah fungsi dan manfaat lokasi ini sebagai area latihan dan pertunjukan seni dan budaya Sumatera Barat. Ini yang bakal ya setidaknya sudah tertunda beberapa tahun yang lalu. Jadi dari kontrak 31 miliar, fisiknya 10,63, realisasi keuangannya sudah dibayarkan 27,51% atau setara dengan 8,6 miliar. Statusnya putus kontrak. Di sini juga ada beberapa alasan kenapa itu putus kontrak. Kenapa dia putus kontrak itu? Karena memang ini kontraknya sudah terdapat 2 kali adendum malahan. Ada 2 kali adendum. Adendum pertama itu 21 Juli 2021, juga di adendum lagi. Adendum ini adalah perpanjangan waktu kontrak gitu ya, mungkin maksudnya. Adendum kedua itu tanggal 10 Agustus 2021. Adendum tidak menambah nilai kontrak atau nilai kontrak tetap ya, tapi nilai kontraknya tetap walaupun di adendum, berarti adendum waktu mungkin perlu perpanjangan waktu. Nah, di sini ada keterangannya, pemutusan kontrak terjadi setelah dilakukan uji coba tahap 1 sampai tahap 3 terhadap kondisi kontrak kritis dan penyedia dinyatakan gagal memenuhi target rencana yang telah ditetapkan. Jadi memang problemnya penyedia gagal menyediakan atau melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Nah, tentu kita berharap supaya program kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk fisik, belanja barang jasa, agar tercapai 100% sesuai dengan yang direncanakan, dengan harapan azas manfaatnya itu akan terpenuhi, tentu mesti ada evaluasi. Kami meminta juga kepada gubernur sesungguhnya agar dilakukan evaluasi dan penelusuran di mana titik-titik masalah itu muncul. Kalau seandainya pelaksanaan pekerjaan itu mangkrak, tentu asumsinya bisa jadi karena lelangnya terlambat. Kenapa lelang terlambat? Bisa jadi dokumen pelelangan dari OPD terkait itu juga telat atau terlambat. Nah, kenapa OPD terlambat segala macamnya? Tentu kita juga harus evaluasi. Bisa saja jadi pejabat pelaksana teknis kegiatan atau penanggung jawab kegiatannya juga lelet atau lambat menanganinya. Terus bila mana misalnya dokumen pelelangan itu cepat selesai diajukan oleh OPD ke Biro Pengadaan Barang Jasa misalnya, nah tentu juga harus dievaluasi Biro Pengadaan Jasanya kenapa lelangnya telat, atau kenapa tidak di awal-awal tahun misalnya, atau memang ada proses di pelelangan. Nah, tentu ini ditelusuri. Kalau seandainya ada oknum-oknum pejabat yang mempersulit atau memperlambat, tentu mesti harus ada teguran lah. Karena memang dampaknya azas manfaat yang tertunda gara-gara mangkraknya proyek-proyek pemerintah yang dibiayai oleh APBD. Dan harus diingat juga ini adalah kerugian daerah. Kenapa kerugian daerah? Bukan tidak mungkin kalau seandainya dianggarkan lagi pada tahun 2022, tentu laju inflasinya gimana? Harga semen tahun 2001 misalnya 65.000 satu sak atau 70.000 satu sak,
tidak ada garansi juga 2022 atau 2023 nanti harganya akan naik. Nah, tentu akan menjadi penambahan beban dari alokasi anggaran. Itu udah jelas rasionalitas seperti itu. Jadi sudahilah. Kita berharap semua stakeholder, terutama dalam pengadaan barang jasa, belanja modal, belanja barang jasa milik Pemprov Sumatera Barat, betul-betul dirancang sedemikian rupa agar tidak lagi terjadi proyek-proyek yang mangkrak seperti yang ada di Gedung Kebudayaan ini. Gedung Kebudayaan ini pelaksananya adalah Dinas PUPR, dan Dinas Kebudayaan sesungguhnya adalah pengguna barang jasa. Setelah dilaksanakan oleh PUPR, nanti diserahkan kepada pengguna yang namanya Dinas Kebudayaan. Jadi anggarannya dari APBD, pelaksananya adalah Dinas PUPR. Kita berharap tentu harus ada evaluasi berdasarkan telusuran yang objektif kenapa ini terjadi begitu. Saya pikir demikian laporan vlog, terserahlah begitu kan. Tapi memang kegelisahan kita melihat kondisi-kondisi program yang seperti ini, kita akan terus menyuarakan apapun juga apresiasi dan segala macamnya. Kita tetap bersikuku ini ada evaluasi dan perbaikan agar penggunaan anggaran-anggaran 2022-2023 selanjutnya lebih efisien, lebih efektif dan bermanfaat untuk masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa gula kehidupan tak selalu pahit. Bye.